Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca oleh Allah. Al-Fatihah. Kok? Saya absen ya. Yang pertama Fatul. Yang kedua Joko. Ya. Tiga David. Halo Pak. Oke. Yang keempat Tio. Pak. Ya. Baik. Saya akan mengulangi pembelajaran yang saya berikan materi kemarin ya. Mungkin ada yang tahu kemarin saya berikan materi tentang apa? Yang bisa angkat tangan. Saya Pak. Ya, Mas Joko. Masuknya Islam ke Indonesia sebelum kemerdekaan. Ya, betul. Materi sebelumnya adalah masuknya Islam ke Indonesia sebelum kemerdekaan. Ada yang tahu? Menurut Cornet Wormergen ada sebuah berita yang menyatakan bahwasanya Indonesia itu masuk melalui berita. Saya Pak. Ya, Marco Polo. ya betul sekali Marco Polo. Jawab pertanyaan lagi. Yang kedua, dalam perjalanannya Marco Polo itu bekerja di sebuah kabilah Khan, yaitu kabilah yang berada di daerah Tiongkok. Kemudian beliau singgah di pantai utara sebelah Sumatera. Ada yang tahu di mana? Ya, Mas Fatul. Di Perlak. Ya, betul, di Perlak. Dan yang ketiga selanjutnya menyangkut materi kemarin. Ada suatu wilayah di daerah Aceh. Di sana menurut sejarahnya awal mula masuknya Islam ke Indonesia, yaitu dari Mas Rio. Saya Pak. Ya, Samudra Pasai. ya betul, Samudra Pasai. Oke, kita langsung kepada materi yang sekarang adalah materi yang saya berikan sekarang adalah sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia. Nah, saya bagikan kelompok ya, dua-dua. Kelompok satu antara Mas Fatur dan Mas Rio. Dan yang kedua Mas David dan Mas Joko. Materinya adalah yang pertama dari Mas Rio. Ada berapa cara penyebaran Islam ke Indonesia. Dan yang kedua dari kelompoknya Mas Joko, ada berapakah teori masuknya Islam ke Indonesia bersamaan dengan buktinya. Ya, 2 menit ya, saya kasih waktu. Baik, langsung saja. Presentasi yang pertama dari kelompoknya Mas Rio. Ayo. Saya mewakili dari kelompok 1. Ya. Kecil. Penyebaran Islam di Indonesia dengan mulai berapa cara? Ya, ada 5 Pak. Ya. Yang pertama jalur perdagangan. Ya, dagang. Yang kedua jalur perkawinan. Dan perkawinan. Yang ketiga jalur pendidikan. Ya, pendidikan. Yang keempat jalur tasawuf. Yang keempat tasawuf. Ya. Yang kelima seni dan politik. Ya, seni dan politik. Apa Pak? Ya, terima kasih. Yang selanjutnya dari kelompoknya Mas Joko. Baik, saya mewakili dari kelompok kami akan mempresentasikan materi yang telah diberikan oleh Bapak. Yang pertama teori masuknya Islam. Kami menemukan bahwa teori masuknya Islam itu ada 3. Yang pertama yaitu teori Gujarat atau India. Bukti bahwa teori Gujarat itu benar-benar ada, itu yaitu teori Gujarat itu masuk Islam sekitar abad ke-13. Bukti dari teori ini yaitu diperkuat dengan penemuan makam Sultan Malikusarah, yaitu Raja pertama Samudra Pasai. Yang kedua yaitu teori Cina. Bukti dari Islam masuk ke Indonesia dengan teori ini yaitu bahwa Raden Patah itu adalah seorang raja yang masih keturunan dari bangsa Cina.
Penulisan gelar Raja Bima dengan istilahnya itu dengan istilah Cina. Yang keempat yaitu yang ketiga yaitu dengan teori Mekah. Jadi bahwa Islam disebarkan di Indonesia dengan teori Mekah, yaitu dengan adanya perkampungan Arab di Banus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Pada kelompok 1 dan 2 melalui yang pertama adalah penyaluran Islam dengan cara-cara yang pertama adalah pendidikan. Maksudnya Islam di Indonesia itu melalui pendidikan, bisa dibawa oleh mubarik dari Timur Tengah, dari bangsa Arab. Dan yang kedua adalah perkawinan, perdagangan, tasawuf, dan seterusnya tadi apa Mas? Seni dan politik. Dan selanjutnya dari kelompoknya Mas Joko, teori yang menyatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia melalui 3 teori secara umum. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwasanya pada abad 13 Masehi ditemukanlah penemuan makam dari raja. Raja siapa Mas? Waalaikumsalam. Ya, betul, Raja Salah. Ya, Raja Samudra Pasai. Yang kedua adalah dari teori Cina. Dengan bukti adanya Raden Fatah yang masih keturunan dari Cina. Yang ketiga terakhir adalah teori Mekah, menyatakan bahwasanya teori tersebut ada suatu perkampungan di Arab di Sumatera Utara. Yang perkampungan itu disebut dengan Bandar Khalifah. Ya, terima kasih. Baik, saya ulas sekilas ya tentang materi kali ini. Ada awal masuknya Islam di Indonesia, yaitu melalui perkembangan dan perdagangan yang bersifat internasional. Dari situlah negara-negara Asia bagian barat maupun timur mungkin disebabkan oleh kegiatan kerajaan Islam di bawah Bani Umayyah di bagian barat maupun kerajaan Cina zaman dinasti Tiang di Asia Timur serta kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara. Dari situlah upaya kerajaan Sriwijaya dalam memperluas kekuasaannya ke semenanjung Malaka sampai kemudian dapat dihubungkan dengan bukti pada prasasti 775 dan berita-berita Cina seperti yang kelompok 2 presentasikan tadi, yaitu dari abad ke-8 sampai ke abad 10 Masehi. Hal ini berhubungan erat dengan usaha penguasaan Selat Malaka yang merupakan kunci bagian pelayaran dan perdagangan internasional. Nah, dari perdagangan internasional inilah pedagang dari bangsa Arab maupun Timur Tengah melakukan cara penyebar pengislamisasian di Indonesia, yaitu melalui tadi yang kelompok Mas Bio tadi sebutkan, yaitu perkawinan, perdagangan, tasawuf, dan adat. Ya Mas Bio. Ya Pak. Ya. Baiklah, kita cukupkan materi kali ini ya. Saya akan memberikan motivasi sebenarnya. Di dalam sebuah syair yang fenomenal di kalangan pondok pesantren, pada bait ke-17 dinyatakan atau dilafazkan bahwasanya Injil pertama sebab dibeli rugi waktu malam sakit tangan tapi mungkin Mas Joko bisa mengartikan, monggo. Ini benar Pak? Iya. Artinya yaitu seorang pemuda akan ditinggikan derajatnya. Seorang pemuda akan ditinggikan derajatnya sesuai dengan keyakinannya. Barang siapa yang tidak memiliki keyakinan maka tidak akan pernah bisa mengambil manfaat. Sekali, 100 gram Mas Joko. Barang saya tersebut menyatakan bahwasanya barang seorang pemuda akan ditinggikan derajatnya sesuai dengan keyakinan dan ketetapannya. Barang siapa yang tidak mempunyai
lanjut tentang perjalanan. Aku nak ngakoni apa itu jauh-jauh para kiai, para sepuh, ustaz, guru. Insya Allah kalau dunia ini kalau tercekel cita-cita kalian kan tersampaikan. Itu. Mungkin cukup sekian dari saya materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah cukupkan dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya